Selamat sore Bapak, perkenalkan saya atas nama Marcela Yulfikta Krisilon, mahasiswi Undana, jurusan Sosiologi, kelas A semester 6 dengan NIM 1903030019. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan review buku pertama dengan buku berjudul Politik Slogan. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategis geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjuk pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis dan diperhitungkan dengan cermat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya inisiatif sabuk dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategis besar Beijing yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Sebagai analisis yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif sabuk dan jalan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif sabuk dan jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pada awal kemunculannya, inisiatif sabuk dan jalan tidak mengandung makna konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional dan dengan demikian mengamankan dukungan mereka. Itu juga merupakan ide yang belum matang, yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sejak awal, konsep ini terus berkembang sesuai dengan tanggapan domestik dan internasional. Dalam kasus ini, kedua terkait dengan poin di atas, pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri Tiongkok, dengan kata lain, lokal konsumsi Cina luar negeri kebijakan, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Ini tidak hanya memeriksa bagaimana pemimpin puncak memberi sinyal sebuah slogan, tetapi juga bagaimana aktor politik lain menanggapi slogan ini. Pendekatan politik slogan berpendapat bahwa yang terakhir sama penting dari yang pertama. Dalam hal ini, menyoroti peran aktor lokal dan subnasional dalam membentuk konsep kebijakan luar negeri Cina. Sebagai bab ini akan dibahas slogan-slogan di Cina yang digunakan untuk memobilisasi sistem politik mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dan partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-idenya. Banyak analisis internasional hanya menerima begitu saja bahwa proses ini otomatis dalam konteks otoriter. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sejauh mana gagasan itu akan diterima di dalam negeri tergantung pada hubungan kekuasaan antara pengirim dan penerima pesan. Ketika menghadapi slogan kebijakan dari pemimpin yang lemah atau tidak menguntungkan, misalnya aktor lokal tidak dapat memilih untuk mengabaikan slogan dari atas. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dan negara. Dan dengan demikian, interaksi antara pemimpin dan puncak aktor lain ini sangat dipolitisasi dan seringkali melampaui isi slogan itu tersebut. Ambil contoh slogan 3 wakil pemimpin puncak Cina-Jepang. Slogan ideologis ini sangat kontroversial karena memungkinkan pengusaha bisnis swasta untuk bergabung dengan PKC. Ketika Jiang mengajukan slogan ini, itu segera menyebabkan perdebatan ideologis di dalam PKC karena slogan ini dianggap sebagai warisan politik Jiang.
Perdebatan itu jauh melampaui ideologis dan dengan cepat menjadi perjuangan faksi. Dibandingkan dengan slogan-slogan ideologis ini, sebagian besar konsep kebijakan luar negeri relatif kurang politis dan sensitif terhadap politik elit. Namun untuk konsep tanda tangan yang mendefinisikan warisan politik para pemimpin puncak, mereka melakukan fungsi yang serupa dari penegasan kekuasaan. Misalnya, inisiatif sabuk dan jalan dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia sebagai slogan tanda masa depan. Slogan tanda tangan diabadikan dalam konstitusi PKC dan Republik Rakyat di Tiongkok atau RRT, dan dengan demikian mewakili cap pribadi di PKC dan RRT. Konsep tipe baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas bersama. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Sejauh mana gagasan itu akan diterima di dalam negeri tergantung pada hubungan kekuasaan antara pengirim dan penerima pesan. Ketika menghadapi slogan kebijakan dari pemimpin yang lama atau tidak menguntungkan, misalnya aktor lokal dapat memilih untuk mengabaikan slogan dari atas. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dan negara. Dan dengan demikian, interaksi antara pemimpin puncak dan aktor antara lain ini sangat dipolitisasi dan seringkali melampaui isi slogan itu sendiri. Ambil contoh slogan 3 wakil pemimpin puncak Cina, Jiang Zemin. Slogan ideologis ini sangat kontroversial karena memungkinkan pengusaha bisnis swasta untuk bergabung dengan PKC. Ketika Jiang mengajukan slogan ini, segera menyebabkan perdebatan ideologis di dalam PKC. Demikian pula konsep spanduk pemikiran Linping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru secara langsung dikaitkan dengan otoritas, dan dengan demikian diskusi tentang konsep tersebut tidak hanya tentang isinya tetapi juga pemiliknya. Dibandingkan dengan slogan-slogan ideologis ini, sebagian besar konsep kebijakan luar negeri relatif kurang politis dan sensitif terhadap politik elit. Namun, untuk konsep tanda tangan yang mendefinisikan warisan politik para pemimpin puncak, mereka melakukan fungsi yang misalnya inisiatif sabuk dan jalan dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia sebagai slogan tanda tangan diabadikan dalam konstitusi PKC dan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, dan dengan demikian mewakili cap pribadi. Konsep tipe baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas bersama Future Formankin telah membantu memperkuat kekuasaannya dengan cara yang berbeda. Misalnya, 3 konsep yang mewakili visi baru ini diajukan pada tahap awal masa jabatan pertama untuk menandakan visi kepemimpinannya yang berbeda tentang Cina dan dunia. Dan dengan demikian, keluar dari bayang-bayang pendahuluannya justru karena fungsi kekuatan ini, tanggapan domestik dan global terhadap konsep-konsep tersebut bersifat pribadi. Oleh karena itu, arena domestik ketika konsep-konsep tersebut diperkenalkan oleh para aktor politik lokal diharapkan mendukung konsep-konsep tersebut untuk menunjukkan loyalitas politik mereka. Setelah uji loyalitas ini dikembangkan lebih lanjut, hal ini memberikan ruang bagi aktor domestik untuk membahas isi konsep, di mana berbagai taktik memanipulasi slogan dapat ditoleransi tanpa harus menyinggung. Membawa fungsi kekuatan ini ke dalam analisis sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang konsep kebijakan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik. Di bawah dukungan nasional ini ada beberapa pendukung setia yang sepenuh hati, beberapa yang telah melakukan lebih dari sekedar basa-basi, yang lain mengejar keuntungan individu atau campuran keduanya. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik, menyembunyikan berbagai strategi manipulasi slogan. Dalam hal ini tidak ada pemimpin Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka.
berbeda telah menafsirkan slogan-slogan mau sendiri atau bahkan melawan atas nama mendukung slogan-slogannya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Pendekatan politik slogan mengkaji. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih Bapak, selamat sore.